Kepada beliau Kiai Haji Mansur Muslih kami sampaikan banyak terima kasih. Acara yang selanjutnya yakni adalah pembacaan maulid sekaligus mahalul qiyam, yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh saudara Ahsin Sakho dan saudara Abdul Aziz. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nggih, monggo mahal kemrin nggih. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Mahallul qiyam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi Salli wa sallim. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika.
Acara yang terakhir yakni mauidhah hasanah sekaligus doa, yang mana dalam kesempatan malam ini akan dibawakan oleh beliau Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj, Magister Agama. Kepada beliau Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj, Magister Agama, waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Ashabal fadilah, hadratil muhtaramin, sadatul ulama wal masyayikh, ashabal ma'ahid, ashabat turukis sufiyah al mu'tabarah an-nahdiyah, habaibi alizza, abna almarhum wal maghfurlah, wali min auliyaillah, Mbah Kiai Haji Muslih Abdul Karim, wa haula al mukarram Kiai Luqman Hakim, al mukarram Kiai Mansur, Al-Mukarram Kiai Misbahul Munir, Al-Mukarramah Mbah Ibu Nyai Hajjah Khadijah, a'azzahumullah bi'izzih wa akramahum bikaramih wa hafidhahum min ahad wal afat wa yakhudh bi aydihim lima fihi salah wal khair wal barakah lana jami'an. Para pejabat pemerintah yang hadir, para pengurus NU baik cabang maupun MWC, para alumni kharijin hadzal ma'hadil mubarak Raudhat Thalibin Tanggir, yang saya tahu satu Kiai Badruzzaman bin Kiai Nahrawi bin Kiai Haji Arsyad dari Kaplongan, Karangampel, Indramayu, Jawa Barat. Para wali santri dan para santri, sadati wa sayyidati, ashabi wa jumalai, abnai wa banati, ayyul hudur. Innahu la yus'iduni katsiran an akuna amamakum wa fi wasatikum mushtarikan hadhil lailatil mubarakah bimunasabati haflati dzikra wafatil marhum wal maghfurlah wali min auliyaillah hadratus syekh Mbah Kiai Haji Muslih Abdul Karim, adanallahu bi'ulumih. Untuk pertama kalinya saya bisa silatul arham dengan pesantren Tanggir. Dulu kakak saya namanya Kiai Ja'far, alumni Tanggir. Demikian pula adik sepupu saya Kiai Mas Duki Amin, juga alumni Tanggir. Hanya saya yang tidak keduman Tanggir. Bapak sekalian, manusia itu menerima
amanah dari Allah. Yang amanah tersebut telah ditawarkan lebih dulu kepada alam semesta, langit, bumi, gunung. Mereka menolak, bukan karena melawan Tuhan, bukan, karena worry, takut, khawatir kalau tidak mampu menjalankan amanah dengan benar atau dengan baik. Nah, manusia model saya, kita ini menerima, berani-beraninya menerima amanah itu. Ini terjadi ketika alamil arwah atau alam al-a'yan tsabitah. Di sana ketika era primordial. Oh iya, Al-Mukarram atas nama alumni tadi mana? Doktor. Atas nama alumni tadi siapa? Doktor Ali Ashar. Punti. Piantuni pun. Ahlan wa sahlan. Nah, Al-Quran menegaskan, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa'abayna an yahmilnaha washfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Saya tawarkan amanah kepada alam semesta, langit, bumi, gunung. Mereka semuanya kompak menolak karena khawatir, takut kalau tidak mampu menjalankan amanah tersebut. Manusia model panjenengan kula barani menerima berani-beraninya. Padahal manusia itu punya potensi zalum, bukan zalim, zalum, sangat kurang ajar banget. Dan jahul, bukan jahil, jahul, sangat tolol, sangat bodoh. Bukan hanya bodoh, tapi berani menerima amanah dari Allah. Amanah apakah itu? Ayat ini cari sendiri ya. Surat apa, ayat berapa, golek ono piyambak nggih. Kaenaken banget kalau saya tunjukkan. Amanah apakah itu? Amanah ada dua. Wonten pinten? Ada dua. Satu, amanah ilahiyah samawiyah muqaddasah. Satu, amanah yang bersifat Tuhan, turun dari langit dan sakral, muqaddasah. Yang kedua, amanah insaniyah ijtihadiyah ghair muqaddasah. Yang kedua, amanah yang bersifat profan dan bersifat kreativitas ijtihadiyah, tidak sakral, tidak suci. Amanah yang kedua. Amanah pertama yang suci tadi dari langit namanya agama. Namanya apa? Agama. Agama merupakan amanah yang dipercayakan oleh Allah kepada kita semua, agar kita hidup sesuai dengan agama dan juga menyebarkan, mempertahankan, mengembangkan agama, agar kita betul-betul konsisten menerima amanah ilahiyah tersebut. Agama isinya dua. Satu, akidah. Dua, syariah. Nopo? Belum bentak kiai yang di belakang itu yang bahasa pengurus ranting lah. Nopo namanya? Akidah dan syariah. Akidah kita sudah jelas mengikuti mazhab ahli sunnah wal jamaah, mazhab yang didirikan oleh al-imam
Abil Hasan Ali Al-Asy'ari yang wafat tahun 320 Hijriah. Beliau murid dari tokoh Mu'tazilah Abu Ali Al-Jubai, juga bapak tirinya. Abu Ali murid dari Abu Hashim Al-Jubai. Abu Hashim murid dari Abul Hudhal Al-Allaf. Al-Allaf murid dari Ibrahim An-Nazzam. An-Nazzam murid dari Amr bin Ubaid, pencetus ilmu balaghah. Amr bin Ubaid murid dari Wasil bin Atha, pendiri Mu'tazilah, bahkan pencetus ilmu kalam. Wasil bin Atha murid dari Imam Muhammad bin Sayyidina Ali, tapi dari istri kedua. Sayyidina Ali ketika Siti Fatimah wafat, nikah malih. Waktu zaman Siti Fatimah masih hidup, gak berani nikah lagi, gak berani. Bosok wafat, nikah malih dengan perempuan namanya Khawlah binti Ja'far dari suku Bani Hanifah. Muhammad ini abqari, jenius. Kalau Sayyidina Hasan dan Husain yang dari Siti Fatimah berpolitik, sampai terjadi kasus yang sangat mengerikan, tragedi kemanusiaan dalam sejarah, yaitu kasus Karbala. Itu akibat politik. Kalau yang namanya Imam Muhammad tidak berpolitik, ngaji mawon, ngurusi pesantren mawon, kira-kira gitulah. Ngaji, mengajar di Masjid An-Nabawi. Muridnya rata-rata muridnya ini pendiri mazhab Qadariyah, Ghailan Ad-Dimashqi, Ma'bad Al-Juhani, pendiri Jahamiyah, Jamin Sofwan, pendiri Mu'tazilah, Wasil bin Atha, pendiri-pendiri semua. Ya moga-moga santri Tanggir semuanya pendiri lah, minimal pendiri madrasah Ibtidaiyah. Alhamdulillah. Daripada orang mendirikan apa-apa, mendirikan madrasah Ibtidaiyah. Nah, Wasil bin Atha putra Sayyidina Ali. Jadi kita ikut Imam Asy'ari berarti ikut Imam atau Sayyidina Ali ibn Abi Thalib. Sayyidina Ali yang muridnya Rasulullah, sahabat. Imam Abul Hasan Asy'ari menulis kitab antara lain namanya Maqalatul Islamiyyin, Al-Luma', Ar-Risalah ila Ahli Thagr, Al-Ibanah, dan lain-lain. Imam Asy'ari punya murid Al-Bahili, karangannya hilang semuanya sampai sekarang gak diketahui. Al-Bahili punya murid Imam Abu Bakar Al-Baqillani, karangannya At-Tamhid, Al-Bayan, Al-I'jaz, dan lain-lain. Imam Baqillani punya murid Imam Abdul Malik Al-Juwaini yang terkenal dengan Imamul Haramain, karangannya Lataiful Isyarat, Al-Arba'in fi Usuluddin, Ghiyathul Umam, dan lain-lain. Imam Haramain punya murid Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, lahir tahun 450, wafat tahun 505. Jadi Imam Ghazali umurnya 50 gangsal, masih tua kulo. Kulo lagi 70 kulo, insyaallah dosa tok isinya. Imam Ghazali hanya 55. Karangannya banyak sambreg-gambreg. Dalam ilmu kalam Al-Iqtisad fil I'tiqad, Lijamul Awam fi Ilmil Kalam. Dalam fikih Al-Wajiz, Al-Wasit, Al-Basit. Usul fiqh Al-Mankhul, Al-Qiyas, Al-Mustasfa. Dalam bidang filsafat, akhlak, Mizanul Amal, Minhajul Abidin. Itu akhlak itu, Bidayatul Hidayah kecil. Dalam bidang filsafat, Tahafutil Falasifah, Al-Qasidatut Ta'iyah, Al-Madnun li Ghairi Ahli. Dalam bidang tasawuf, Ihya Ulumuddin, Mishkatil Anwar, dan lain-lain. Kata sangat karanganipun. Imam Ghazali punya murid Imam Abdul Karim Asy-Syahrastani, karangannya Nihayatul Iqdam fi Ilmil Kalam, Al-Milal wan Nihal,
Syehristani punya murid Imam Muhammad Fakhruddin Ar-Razi. Karangannya banyak. Tafsir Mafatihul Ghaib 16 jilid. Lagi saya baca tiap malam Jumat dan tiap malam Senin. Kalau yang mau ikut online saja, nggak usah datang ke Ciganjur, ikut online saja. Bisa nggak buka online-nya nih? Aduh ya Allah. Tiap malam Jumat dan malam Senin. Bahas la yu'minun itu 5 halaman. Hanya bahas la yu'minun. Merosi itu. Ada karangannya Al-Mahsul fi Ilmil Usul, Al-Matalibul Amiyah fil Falsafah Islamiyah, dan banyak sekali. Imam Razi punya murid Imam Aduddin Al-Iji. Karangannya Al-Mawaqif fi Ilmil Kalam. Al-Iji punya murid Abi Abdullah Muhammad As-Sanusi. Karangannya Al-Aqidatul Kubra. As-Sanusi punya murid Imam Ibrahim Al-Baijuri. Al-Baijuri apa karangannya apa namanya? Jauhar Tauhid. Al-Baijuri punya murid Ahmad Ad-Dasuqi. Ad-Dasuqi punya murid Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Zaini Dahlan punya murid Ahmad Khotib Sambas Kalimantan Barat. Khotib Sambas punya murid Syekh Abdus Somad Palembang. Nawawi Banten. Mahfud Termas. Nanti akan punya murid Syekh Khalil Bangkalan. Punya murid Hadratus Syekh Ki Haji Hashim Asy'ari. Ki Hashim Asy'ari punya putra Wahid Hashim. Wahid Hashim punya putra Abdurrahman Wahid. Apal mboten? Pokoknya ditakoni Maksud Mungkar Nakir jabe pengikutnya Abdurrahman Wahid itu aja lah udah. Maka Mungkar Nakir paham, oh iya jauh. Daripada jawab Allah, tanya lagi nanti. Rabbuka Allah. Tanya lagi wa man nabiyuka. Walah harus kedawan. Pokoknya Mungkar Nakir, ente yang akan tanyakan sudah dijawab oleh Mbah Hashim Asy'ari. Sana tanya sama komandan saya. Nanti malaikat Mungkar Nakir makin balik malah. Jauh. Jadi kita ikut mazhab ahli sunnah berarti ikut para ulama akabir, al-izza, ulama besar, al-imatul uzama, para imam yang besar. Dan yang saya sebutkan nama tadi coba buatan sombong Pak. Imam Razi, Imam Ghazali. Coro kasarannya ngoten luwih pinter daripada Imam Asy'ari, coro kasarannya. Tapi tetap taklid pada Imam Asy'ari. Imam Razi, Imam Haramain, imamnya Makkah Madinah, Imam Haramain itu artinya. Tetap taklid dengan Imam Asy'ari. Lah bocah zaman saniki SAG itu apa? SAG itu apa artinya? Bacaannya terjemahan, alah keluaran perguruan tinggi Islam swasta. Dosennya sering nggak datang, dia pun sering mencret. Sombongnya Masya Allah, nggak mau taklid. Ini luar biasa fenomena sekarang ini. Apa itu ikut imam? Kita mau cari sendiri melalui Quran dan hadis, ya silahkan. Menurut Imam Asy'ari, beliau membaca Quran dari awal sampai akhir. Sampun khatam balik meneh, baca lagi dengan memahami isi Al-Quran. Ternyata dalam Al-Quran, Pak Bu, ibunya mana ibunya nih? Ternyata dalam Al-Quran tidak ada ayat yang sharihah, penjelasannya eksplisit bahwa Tuhan itu ada. Betul wonten. Di Quran betul wonten. Innallaha wujud. Wonten boten? Wonten boten? Gak bisa jawab ya karena gak pernah baca Quran ya. Baca paling kulhu, falak, nas, alif lam mim, ayat kursi, lima samawat, la ilaha illallah, subhanallahil azim, al-Fatihah berkat. Imam Asy'ari baca Quran dari awal sampai akhir tidak menjumpai ayat yang terang-terangan yang bunyinya bahwa Allah itu ada. Betul wonten. Quran betul wonten niku. Kalau Allah itu Sami'un Basirun wonten, Alimun Khabirun wonten, Qadirun kathah wonten,
tapi wujud boten wonten. Imam Asy'ari dengan kecerdasannya menggabungkan antara Quran, hadis dan akal beliau yang cerdas, menetapkan dengan keberanian yang luar biasa sifat Allah nomor satu, first number, sifat wujud. Apal mboten panjenengan Pak yang di belakang, apal mboten? Nomor setunggal sifat nopo? Jawab, nomor setunggal sifat nopo? Nomor kali 3 4 5 6 7. Alhamdulillah. Tapi saya ragu putra panjenengan apal mboten? Nah ini yang saya tanyakan. Panjenengan apal, tapi putra cucu panjenengan apal mboten? Yang harus dipertanyakan. Imam Asy'ari mengatakan atau menetapkan sifat Allah justru first number, nomor satu adalah sifat wujud. Kenapa? Menurut beliau, kita ini sebenarnya tidak ada, tapi kita ini diadakan. Paham boten? Kita ini sebenarnya tidak ada, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lafal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lafal ada karena ada yang ada. Kita menggunakan lafal tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Kita ini tajalliyat, manifestasi dari yang ada tersebut. Paham boten? Paham nggih? Paham nggih? Supaya lebih mantap pahamnya ngeten. Ada domir pronoun kata ganti 3. Ana aku, anta engkau, huwa dia, boten nggih? Nah, silahkan dipakai. Ana Said, ana Abu Bakar, ana Khalid, ana Toto, ana Sukardi, ana Maryam, ana Zainab, engkau Ahmad, engkau Toto, engkau Solihin, engkau Zainab, engkau Maryam, dia Ahmad, dia Khalid, dia Abu Bakar, silakan dipakai. Tapi nanti mati semua. Mati semua tidak? Mati semua. Tinggal anak satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Jadi aku itu Tuhan. Bukan Khalid, bukan Toto, bukan Solikin, bukan Jumadi, bukan. Aku siapa? Tuhan. Artinya la wujuda illa ana. Tidak ada yang ada kecuali anak aku. Artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Aku Ahmad, aku Abu Bakar, aku Khalid, mati kabeh, tinggal aku Allah satu. Paham boten? Jadi sesungguhnya aku siapa? Yang sesungguhnya aku siapa? Yang sesungguhnya wujud siapa? Nah, ini. Yang kedua anta, silakan dipakai. Tapi nanti mati semua. Tinggal anta satu yang tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. Engkau itu Tuhan. Engkau Tuhan. Anta itu Tuhan. Artinya la wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali anta. Artinya la anta illa anta. Tidak ada engkau kecuali engkau. Engkau Ahmad, engkau Solikin, engkau Surauna, wis tinggal engkau Allah. Paham boten? Terakhir huwa. Dia Ahmad, dia Khalid, dia Abu Bakar, dia Fatimah, dia Zainab, mati kabeh. Tinggal dia satu yang tidak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali dia. Artinya la wujuda illa huwa. Tidak ada yang ada kecuali dia. Artinya la huwa illa huwa.
tidak ada dia kecuali dia. Jadi ana, anta, huwa sebenarnya adalah Allah. Kita cuma pinjam, dipinjemin. Maunya berapa tahun pinjemnya? Kok ketawa? Maunya berapa tahun pinjam ana, anta, huwa? Berapa tahun maunya pinjamnya? Kali atus 200 tahun nguyungi sinang dipan. Jadi yang sebenarnya ana itu Allah, yang sebenarnya anta itu Allah, yang sebenarnya huwa itu Allah. Maka Imam Asy'ari dengan keberaniannya menetapkan bahwa sifat Allah yang wajib nomor 1 sifat wujud, padahal di Quran tidak ada. Paham boten? Monggo pesan tanggir, coba mengkaji ilmu kalam dengan serius. Jangan hanya untuk pasaran, tapi dibahas, dipahami. Di samping ilmu yang lain, ilmu kalam harus dibahas. Pun itu mazhab Asy'ari. Yang kedua, dalam syariah kita mengikuti mazhab Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Imam siapa itu? Imam Syafi'i. Lahir di kota Gaza, Palestina yang sering digempur oleh Israel itu tempat lahirnya Imam Syafi'i. Tahun 150 Hijriah, wafat di dusun Fustot, Kairo, Mesir tahun 204 Hijriah. Jadi usianya hanya 54 tahun. Imam Syafi'i ini usianya hanya berapa? 54 tahun. Saya 69, 70, lagi 70 kalau nih ngumpul ke dosa tok lah. Imam Syafi'i suatu hari menerima surat dari gubernur Mawaro An-Nahr. Bahwa itu ya Iran, Afghanistan namanya Mawaro An-Nahr dulu namanya. Sebelah sananya sungai. Gubernur namanya Abdurrahman Al-Mahdi. Siapa Pak? Nah, supaya ingat nih kalau pulang ingat. Isinya surat ringkasnya gini, Syekh, saya ingin paham syariat Islam dengan benar. Imam Syafi'i memanggil muridnya namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Siapa Pak? Ditirukan supaya ingat nanti kalau pulang. Rabi', uktub ar-risalah, tulis surat menjawab pertanyaannya gubernur. Imam Syafi'i ngendikan imla, Rabi' nulis. Suratnya Imam Syafi'i kepada gubernur Abdurrahman Al-Mahdi berjumlah 300 halaman. Itulah yang terkenal dengan Ar-Risalah lil Imam Asy-Syafi'i. Dikaji mboten to mriki Gus, anu Kiai apa? Kiai Mansur. Diwucal mboten Ar-Risalah. Dereng surat, di satu mana surat? Memang surat itu. Suratnya Imam Syafi'i kepada Abdurrahman Al-Mahdi. Awal mula ada ilmu namanya ilmu usulul fiqh. Merupakan manhajul istinbat. Metode mengambil dalil, mengambil pemahaman dari Quran dan hadis. Kedati pun wawas dengan pesan tanggir, ini harus dibaca. Ar-Risalah Imam Asy-Syafi'i. Isinya gimana isinya? Isinya ringkas saja ringkas nggih. Kalau rinci 3 tahun dikira gampang, Masya Allah. Kalau itu sampai ini 2 tahun kok, 4 semester. Gubernur, kalau Anda ingin paham syariat Islam, pertama harus paham ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran ayatnya tidak satu tipe. Boten satu apa? Tipe itu apa? Boten satu model. Ayat Quran itu macam-macam. Ada ayat muhkamah yang sudah baku, gak usah ditafsiri. Qul huwallahu ahad, gak usah tafsir. Ada ayat mutasyabihah, remeng-remeng, perlu ditafsiri. Makanya disinilah perbedaan ulama kadang banyak sekali. Contoh, suami istri punya wudu senggolan, aula mastumun nisa, kata Imam Syafi'i batal. Sahwan au amdan bisyahwatin au bila syahwah,
Bu syahwat muora sengaja atau enggak sengaja batal. Kakek-kakek dengan nenek-nenek gemeteran. Wudu senggolan orang syahwat belas kakek nenek. Batal. Kalau Imam Ahmad bin Hambal kalau sengaja batal. Kalau Imam Malik kalau syahwat batal. Kalau Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi asal bukan yang satu enggak batal. Yang satu paham? Cerdas banget Masya Allah. Jadi suami istri punya wudu ciuman syahwat boten batal asal tidak yang satu. Paham nggih? Yang satu paham kan ya? Ala kerjaan jenengan lah tiap malam. Terutama nebar dahar sate wah Masya Allah. Artinya apa? Artinya ayat aula mastumun nisa ayat mutasyabihah bukan ayat muhkamah. Paham? Nomor 2 ada tipe ayat mutlaqah absolut, ada ayat muqayyadah dengan catatan, ada ikatan. Contoh, ati'ullah wa ati'ur rasul mutlak, wajib taat pada Allah, wajib taat pada Rasulullah mutlak. Wa ulil amri minkum, wajib taat pada pemerintah dengan syarat kalau pemerintahnya baik. Satu rentetan kalam aja sudah 2 tipe ini. Ada ayat ammah umum dan ayat khassah khusus. Redaksinya sama, perintah. Tapi yang satu perintah umum, yang satu perintah khusus. Apa? Aqimus sholah, wajib sholat umum. Siapa saja, kapan saja, di mana saja. Ada ayat khusus. Walladzina hajaru wa khrijuu min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu law kaffirun an musayyi'at wa adkhilannahum jannatin tajri tahtal anhar. Keluar dari rumah perang orang kafir, kamu membunuh atau terbunuh, surga balasannya. Pengantin, kamu jadi pengantin nanti. Ini ayat khusus. Keluar dari rumah siap perang kalau lagi perang. Masa lagi aman go bom. Paham boten? Ya mak lu sing ngebom gue niku pesanan kilat pas 2 minggu mawon niku. Hanya langsung jenggotnya dawa. Masya Allah. Terus jidatnya hitam dempo lah. Gamis langsung cekak cingkrang. Boten paham, sama-sama perintah, tapi yang satu umum general, yang satu spesial khusus. Perintah perang kalau lagi perang. Tapi sholat kapan saja, di mana saja. Paham nggih? Ada ayat yang maknanya hakiki, ada majazi, ada realistis, ada metaforis. Yang metaforis, yadullah fauqa aidihim. Tangan Allah di atas tangannya orang kafir. Salah. Bukan tangan, Allah enggak punya tangan. Kalau punya tangan jarinya berapa itu? Kalau Allah punya tangan jarinya berapa itu? Kekuasaan, qudratullah. Apalagi wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semua akan mati kecuali wajahnya Allah. Bukan wajah, zatnya. Apa namanya? Majaz. Apa? Metaforis. Wajah rabbuka wal malaku soffan soffa. Nanti di mahsyar malaikat berbaris. Tuhan datang periksa barisan. Inspektur upacara apel bendera merah putih apa? Yang datang bukan Tuhan. Wajah amru rabbik, perintahnya yang datang. Ini nyatanya kudu ngaji nyatanya iki. Enggak mungkin kalau hanya tamatan pesan kilat. Paham betul? Harus ngaji di Tanggir nih bisa kayak gini-gini. Kalau hanya pesan kilat 2 minggu pas libur sekolah itu bagus, silahkan. Ada pesan kilat bagus dalam rangka pengenalan. Tapi yang jelek itu kalau sudah keluar pesan kilat nyala-nyalakan yang lain. Mereka paling benar. Jadi juru kunci surga lah. Penjaga pintu surga. Itu yang salah. Kalau pesan kilat saya mau monggo. Tapi jangan merasa paling hebat, paling benar. Paham betul? Nah itu menurut siapa ini? Menurut siapa ini? Lupa ya. Menurut siapa ini? Lah lupa. Ini sarapanan jaringan sarapan apa ya? Sarapannya ampas kelapa ya? Ampas kelapa diperes, sarinya masih dahar masih. Kasih mecin, kasih garam, otaknya dedel. Sarapan itu susu
telur, madu, jahe, dan itu. Makan siang ada ikan 1 dengan sayur-sayur. Makan malamnya ada paha ayam 1. Mun ngoten terus macam-macam lah. Insya Allah saya ini. Ini kata Imam Syafi'i dalam suratnya kepada Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi. Sudah paham Quran tidak cukup, kata Syafi'i. Harus paham hadis. Hadis ada yang mutawatir, yang tidak mungkin bohong, tidak mungkin salah. Ada masyhur terkenal, ada aziz baik, ada ahad individual. Kenapa harus hadis? Kenapa? Karena Quran sangat global. Yang merinci adalah hadis. Ini ringkas saja lah. Saya tidak mengharapkan panjenengan paham, yang jelas supaya kita mantap ikut Imam Syafi'i. Perintah sholat dalam Al-Quran 62 kali. Aqimus sholah, aqimus sholah, aqimis sholah, yuqimunas sholah, aqamus sholah. Tapi Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat itu, namanya apa sholat itu. Sholat sehari semalam 5 kali, namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Wonten Quran? Yakin? Oh berani jawab yakin? Nate mau Quran jenengan nate? Kalau kita baca Quran, tidak akan kita jumpai ayat yang menjelaskan sholat itu 5 kali, namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Mboten wonten. Nah, hadis di sini berperan, peran hadis. Qala Rasulullah SAW, furidat alaikum khamsu maktubat, diwajibkan kepada kamu sekalian umat Islam 5 waktu, al-zuhur, wal asar, wal maghrib, wal isya, wal fajr. Quran apa hadis? Hadis. Sudah pegang Quran, paham Quran, sudah pegang hadis dengan paham, belum cukup, kata Imam Syafi'i. Akal harus dipakai. Ya, akal wong alim-alim, bukan akal jenengan, masya Allah. Akal harus dipakai. Bukan cukup hanya Quran hadis. Akal ada 2. Akal kolektif namanya ijma, konsensus. Akal individual namanya kias, analogi. Akal yang rame-rame sepakat namanya ijma. Ada qauli, ada sukuti. Contohnya gampang lah. Arkanus sholati sab'ata asyar, rukun sholat 17, takbiratul ihram, an-niyah, al-qiyamu liman istata'a, qiraatul fatihati fihi, ar-ruku'u, at-tuma'ninah, al-i'tidal. Niku hadis wonten? Wonten hadis niku wonten? Betul wonten. Apalagi Quran apalagi. Ini produk ijma'ul ulama. Paham betul? Nah, maka kita harus taklid kepada salah satu imam, ya kita Syafi'i lah. Harus taklid kepada Imam Syafi'i. Tidak mungkin kita berpikir secerdas beliau, mengikuti manhaj beliau dengan persis, gak mungkin. Maka kita harus ikut Imam Syafi'i. Syukur-syukur paham carane berpikir Imam Syafi'i. Ngoten mawon. Bukan berarti kita ijtihad dhewe ora, tapi ngerti carane ijtihad Imam Syafi'i. Jadi rukun sholat 17 itu hasil akale ulama. Akal rame-rame, akal orang banyak, bukan sendirian. Kalau ada orang ustadz sholatnya bagus, kita tanya, Ustadz, antum kok sholatnya bagus sekali, belajar dari mana? Oh, saya belajar di Quran hadis langsung. Wallahi bohong. Kalau ada orang Tuban ngaku sholat belajar dari Quran dan hadis, wallahil azim, bohong. Itu paling belajar dari ibunya, bapaknya, imam musola di sebelah rumahnya. Nanti imamnya atau bapaknya itu dari gurunya, dari kiainya, dari gurunya, dari kiainya, mentok nanggone Imam Syafi'i. Paham boten? Imam Syafi'i muridnya Imam Malik, antara lain gurunya Imam Malik. Imam Malik muridnya Imam Rabi'ah. Imam Rabi'ah muridnya Imam Kharijah. Imam Kharijah putra sahabat Zaid bin Thabit. Sahabat Zaid muridnya siapa? Sahabat Zaid muridnya siapa? Yang menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi kita ikut Imam Syafi'i berarti ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mantep mboten? Mantep mboten jadi wong NU. Kula mboten maksa, silahkan ikut Syafi'i, silahkan ijtihad sendiri, silahkan bebas mawon lah. Ada imam dari Tuban, alhamdulillah, masya Allah. Yang kedua, akal individual, akal fardiyah, afrod, bukan kolektif tapi dewe-dewe. Namanya kias, apa namanya? Analogi. Ada 9 macam kias itu. Burhani, aulawi, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitobi, syi'ari, iqna'i. Yang akan saya terangkan 2 saja. Yang 7 kalau saya kesini lagi nanti. Pertama, burhani, kias fakta. Sabu-sabu halal apa haram? Jawab, halal apa haram? Kok berani ngaramaken di Quran wonten? Wonten ayat Quran wonten sabu-sabu haram wonten? Hadis wonten? Rawahul Bukhari wonten? Nah, mboten wonten. Tapi kita bisa hukum haram kalau pakai kias. Kalau nggak mau pakai kias, nggak mungkin kita bisa menghukumi sabu-sabu. Dia pun cara kiasnya. Ini barang memabokkan. Setiap yang memabokkan berarti masuk golongan khomer. Khomer di Quran wonten haram. Di Quran ada kalau khomer haram. Maka ini barang haram. Hadza muskir wa kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Fahadza haram. Itu namanya kias apa? Kias apa? Burhani. Yang kedua, kias aulawi. Nempeleng ayah ibu, boleh tidak? Quran enggak melarang, Ustaz malah melarang. Quran tidak melarang sampai nempeleng ayah ibu, enggak. Yang dilarang oleh Quran, wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Kamu jangan ngomong kasar kepada ayah ibu dan kamu jangan bentak-bentak ayah ibu. Kalau gitu kita masuk rumahnya orang tua, nggak usah ngomong, nggak usah bentak, tempelengnya aja, nggak usah ngomong. Nah ini kalau nggak pakai kias. Kalau pakai kias, kalau bentak saja haram, ngomong kasar saja haram, lebih-lebih mukul, paham? Kias apa namanya? Aulawi. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Kamu jangan mendekati zina. Yang dilarang mendekati zina, haram. Jangan nyedek-nyedek zina. Zinanya jawab kalau kata nyedek zina haram. Zinanya luwe jawab. Zinanya lebih haram. Mendekati saja haram. Zinanya fabil aula. Namanya kias apa? Aula. Masih pitu maneh. Mau nak beri kemalih kalau tak terangkan si pitu nih. Iso ngene iki masyaallah orang tahun nih ngaten iki. Jadi kan pengen 10 menit beres. Kalau mboten maksud jenengan supaya paham usul fikih, tidak, supaya mantep kita ikut Imam Syafi'i. Jadi kita tidak mungkin bisa beragama dengan benar kalau tanpa Quran, hadis, ijma, qiyas. Saya enggak mau taklid, langsung Quran hadis. Saya tanya, hadis yang paling hebat, yang paling nomor 1, hadisnya siapa? Imam Bukhari. Udah, Imam Bukhari. Saya juga tahu, masa saya mantan ketua umum PBNU enggak ngerti. Kalau pun mantan pun bodolan lah. Saya juga tahu ahli hadis nomor 1 Imam Bukhari, saya juga tahu. Tapi ente yang tidak tahu bahwa Imam Bukhari yang hafal hadis 600.000, yang sahih dibukukan jadi 4.000 hadis, muridnya Imam Syafi'i, goblok ya Allah. Imam Syafi'i wafat tahun 204, Imam Bukhari wafat tahun 256. Syafi'iyul madhab. Imam Bukhari sing apal hadis 600.000 taklid dumateng Imam Syafi'i. Lawang Tuban baru SAG, masya Allah. Saumpama wonten, saumpama lagi. Bon.
Kalau gitu hadis Abu Dawud. Abu Dawud itu muridnya Imam Ali bin Hasan. Ali bin Hasan muridnya Imam Syafi'i. Oh sudah, hadis Tirmidzi. Tirmidzi itu muridnya Imam Rohaweh. Imam Rohaweh muridnya Imam Syafi'i. Ayo mau apa yuk? Ini sing ngeten niku tuh MWC harus bisa nih. Surya MWC harus bisa debat ngeten iki. Surya MWC nggih. Nah. Pun dua amanah akidah dan syariah namanya amanah apa? Apa namanya? Ilahiyah, samawiyah, muqaddasah. Yang kedua amanah insaniyah, ijtihadiyah, waqi'iyah. Yang kedua amanah tidak sakral, boten suci boten. Bersifat kreatif ijtihadiyah. Apa itu? Ada dua. Bahasa Arabnya thaqafah dan hadharah. Apa? Yang kerasa. Thaqafah, kita manusia harus memperjuangkan pendidikan yang maju, akhlak yang mulia, kesehatan yang prima, undang-undang ketertiban yang disiplin. Itu namanya thaqafah namanya. Kalau ada orang dia cerdas, pinter, dan dia tertib hukum, taat aturan, orang itu namanya mutsaqqaf. Apa namanya? Kalau ada negara, bangsa cerdas-cerdas, pinter-pinter, namanya bangsa yang mutsaqqaf, berhasil membangun thaqafah. Ini amanah dari Allah. Jadi kesimpulannya, bodoh itu dosa. Bodoh itu, dan jangan pinter apa bodoh. Waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbika fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Kebenaran al-haq, apa saja kebenaran harus diraih dengan ilmu pengetahuan. Pengen bangun masjid sing benar harus dengan arsitek sipil, teknik sipil. Pengen ngobati orang dengan benar harus ilmu kedokteran. Kepengen tahu undang-undang hukum harus sarjana hukum. Ayo pengen apa lagi? Ingin ngerti senjata harus teknik senjata. Pengen paham agama harus ulama, kiai yang paham agama. Awas jangan campur baur, jangan nggak karu-karuan. Insinyur bicara agama salah semua, sama dengan saya bicara teknik nanti salah semua. Kalau saya baca buku kedokteran satu jilid tentang jantung, sudah paham, baca satu buku langsung pasang pelang. Dokter Said Akil menerima pasien jam 6 pagi sampai jam 10. Kon kenging mboten niku. Hanya baca sendiri. Mboten kenging. Gak boleh. Saya baca undang-undang, baca hukum langsung pasang pelang. Pengacara namanya Said Akil. Enggak boleh. Begitu pula ente yang insinyur, ente yang SH, ente dokter Andes, bukan ulama, jangan sok bicara agama. Salah semua nanti. Paham bukan? Saya baca buku tentang mesin. Selesai itu langsung buka bengkel, menerima servis mobil, tambah rusak malah. Langi kulo kon suruh memperbaiki mobil, ngudari iso, masang mana gak iso. Sama dengan mereka yang gak paham agama. Jangan bicara agama. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan ikut campur kalau kamu gak ngerti. Berarti itulah kira-kira singkatnya. Kamu jangan ikut campur kalau kamu bukan bidangnya. Wala taqfu ma laisa laka bi ilm. Kalau bukan bidangnya enggak usah ikut ngomong. Paham nggih? Oh. Maka pendidikan harus maju. Masya Allah kita ini ketinggalan Pak, jauh dari orang barat.
Tadinya Islam sangat maju. Jabir bin Hayyan wafat tahun 161 Hijriah, pencetus ilmu aljabar. Abu Bakar Ar-Razi, pencetus penyakit cacar dan pengobatannya. Siapa lagi? Ahmad bin Majid, pencetus alat navigasi untuk mencari arah mana barat, mana timur, mana selatan, mana utara. Ahmad bin Majid. Abdurrahman An-Nafis, pencetus peredaran darah dalam tubuh manusia. Abdul Ghani An-Nabulsi, penggagas ilmu pertanian. Siapa lagi? Ibnu Haytham, penggagas kacamata. Ibnu Haytham penggagas kacamata. Islam merosot, revolusi budaya Inggris bangkit, maka pertama kali negara bangkit di dunia Inggris. Oleh karena itu bahasa Inggris bahasa induk, di mana-mana pakai bahasa Inggris. Nggak ngerti bahasa Inggris ya nggak bisa ngapa-ngapain jenengan. Karena itu bahasa induk. Karena apa? Pertama kali revolusi budaya Inggris. Contoh, ada orang namanya Alan Turing, orang Inggris, Alan Turing. Dia diperintah oleh pemerintahnya agar memahami tulisan-tulisan rahasia Jerman waktu Perang Dunia Kedua. Tulisannya Jerman itu rahasia rumus-rumus lah tentang Perang Dunia Kedua. Si Alan diperintah oleh pemerintah Inggris, ayo kamu harus tahu apa ini artinya tulisan ini, rumus-rumus ini. Dia berhasil menciptakan komputer. Kita makai saja masih toglo-toglo. Pemain menciptakan komputer, makai saja masih teloha-teloho masih. Ya Allah. Berkembang menjadi internet, berkembang menjadi digital, sampailah pada saat sekarang namanya revolusi 4.0. Semua serba digital. Ada YouTube, ada Google, ada medsos, ada Instagram. Gak bisa lepas dari itu, gak bisa. Nah, isinya sangat baik. Semua kitab ada di Google, semua kitab. Tafsir, hadis, fikih, filsafat, tarikh, ilmu kalam. Semua nama tokoh terkenal ada di Google. Imam Syafi'i, Imam Asy'ari, Imam Sopoe, Gus Dur, Bung Karno, Ki Hasyim Asy'ari, wonten. Nama saya ada, nama saya. Iya, di Google. Anak saya juga ada. Namanya Dr. Rehab Said Akil. Sekarang lagi laris ceramah di Mahkamah Agung, di Kejaksaan, di Basnas. Dia doktornya ilmu jiwa, menggagas ilmu jiwa Islam yang dibangun oleh Imam Ghazali, mengalahkan ilmu jiwa Yahudi Abraham Maslow. Di disertasinya itu. Nah, lulus dengan cum laude 96 nilainya, sudah masuk Google karena ide-ide baru. Dia punya ide pembaharuan dalam ilmu jiwa. Kelebihannya baca kitab bisa, baca buku bahasa Inggris pinter. Itu kelebihannya itu. Pun belum lagi berita tentang Pak Sambo, tentang Teddy Minahasa, tentang Kanjuruhan. Penting diikuti berita itu. Tapi madorotnya juga besar. Kenapa? Beritanya penting, tapi di sela-sela berita ada iklan obat kuat. Buat apa? Obat kuat nggak apa-apa, iklan obat kuat itu penting lah. Tapi gambare dengan style gambar yang menjijikan, nggih mboten. Nggih pakai berarti pakai iPhone semua ini. Nggih itu berarti pakai iPhone semua ini. Gak bisa menghindari, gak bisa. Terhindar dari itu kita gak bisa. Terus piye carane? Lah niki carane. Wa'lamu anna fikum Rasulullahi law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Ini cara kita menghadapi YouTube, menghadapi Google, menghadapi medsos. Mari kita bangun, perkuat iman kita. Dan mari iman menjadi hiasan hati kita. Hati kita penuh dengan hiasan iman. Mari kita bangun dalam hati kita benci terhadap kekufuran, benci terhadap kefasikan, benci terhadap kemaksiatan. Kalau ini sudah terjadi dengan cinta iman, cinta Islam, benci kufur, benci kefasikan, akhlak yang bejat, benci kemaksiatan,
silahkan lihat film porno, nggak akan ketularan. Paham betul? Kula lihat film porno nggak mau betul ketularan, wis tuwek. Betul ketularan kok. Lihat film apa saja di YouTube nggak akan ketularan asal habbaba ilaikumul iman wa zayyanu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Saya yakin kalau panjenengan nih insyaallah bisa menjaga diri walaupun lihat YouTube atau Google atau medsos. Tapi yang kita sedih, anak-anak kita nggih mboten. Anak kita 30 tahun akan datang mau jadi apa? Sejak kecil, kalau cucu saya baru SD kelas 5 pinter-pinter buka HP, pinter-pinter buka YouTube. Kalau kalah, ini 5 SD nih, cucu saya. Mau jadi apa anaknya setiap hari? Bangun tidur sampai tidur lihat iPhone yang isinya kayak gitu. Nah, caranya satu-satunya agar anak kita selamat seperti kita, insya Allah selamat, masuk ke pesantren. Monggo, anak dimasukin ke pesantren. Paham boten? Jenengan tahu dongengnya Nabi Musa, tahu nggih? Sumerep nggih? Nabi Musa sejak bayi ditemu oleh Siti Asyah, digawa nang istana Fir'aun. Sejak bayi dihidup di dalam istana Fir'aun yang penuh dengan kufur, fasik, maksiat. Saumpama jenengan saumpama urip sejak melek ning jero omah sing isine kafir, fasik, masuk ketularan mboten kira-kira. Jenengan dulu saumpama hidup nembe melek di dalam rumahnya isinya kufur, fasik, maksiat, ketularan mboten? Ngaku. Nabi Musa sejak melek delok kekufuran, delok kemaksiatan, delok kefasikan, joget-jogetan, tari perut, zina, minum arak, nyembah Fir'aun. Tapi Musa tidak ketularan sama sekali. Tidak terkontaminasi. Tidak kufur, tidak fasik, tidak maksiat. Kenapa? Karena Nabi Musa dididik tarbiyah ruhaniyah, dididik ruhaniyah oleh imro'atun mu'minatun mukhlisah. Dididik oleh Siti Asyah, perempuan yang solihah, abidah dan ikhlas. Ternyata didikan Siti Asyah luar biasa. Nabi Musa tidak ketularan apa yang ada dalam istana. Nah, demikian pula panjenengan, anak putra panjenengan masuk ke pesantren, titipkan ke Kiai Lukman, Kiai Mansur, Kiai Misbahul Munir, titip anak kula Kiai. Insyaallah di luar silahkan tawuran, pesantren tidak tawuran. Di luar silahkan anak narkoba, pesan tidak narkoba. Di luar silahkan seks bebas, perkosaan dan sebagainya. Di dalam pesantren insyaallah aman, pasti aman. Di luar misal geng motor, dalam pesantren nggak ada geng motor. Paham boten? Karena Kiai Misbah, Kiai Mansur, Kiai Misbah, Kiai Lukman bagaikan Siti Asyah yang mendidik putra panjenengan tarbiyah ruhaniyah yang kokoh sehingga putra panjenengan habbaba ilaikumul iman wa zayyana fi qulubikum wa karahakum kufra fusuq wal isyan. Paham boten? Yang boten percaya silahkan jenengan sekolahkan. Coba sampean dua anak kalih, yang satu sekolah, yang satu mondok. Coba jajalin, makanya beda. Nanti hasilnya beda itu. Paham nggih? Monggo panjang pondok akan mon. Alhamdulillah di Tanggir saya dengar sudah mulai ada SMP pun. SMP dereng. Sanawiyah Aliyah. Nah, nanti buka lagi SMP Kiai. SMP SMA supaya ngasih wadah menampung orang-orang yang anak yang sekolah SMP dalam pesantren. Itu artinya apa? Cari ilmu dan tarbiyah ruhaniyah. Orang kalau pinter saja mudah sesat. Percaya mboten? Percaya mboten? Sing korupsi niku pinter apa bodoh? Wong bodoh nyuri sendal ning masjid, wong pinter pabrik sendal. Wong bodoh geser patok tanah 5 meter. Tanah tonggo diambil 5 meter, patoknya digeser. Wong pinter ratusan ribu hektar. Paham betul? Bahkan mari kita jadikan pelajaran.
jaddina Adam alaihissalam. Wis pinter. Wa 'allama Adam al-asma kullah. Gusti Allah mendidik Nabi Adam dengan ilmu pengetahuan, intelek lah. Nabi Adam intelek, sarjana. Nabi Adam itu semua tahu semua. Al-asma kullah, tahu semua ilmu-ilmu apa saja. Belum dididik ruhaninya, Adam kegoda istrinya makan buah yang dilarang. Wah, ilmu luar biasa Nabi Adam itu. Nabi Adam diusir dari sorga 100.000 tahun, taubat, tidak diterima taubatnya. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. 100.000 tahun tidak diterima. Adam diterima taubatnya setelah hatinya, ruhaninya, fatalaqa Adam rabbihi kalimatin fataba alaih. Paham bukan? Setelah Nabi Adam hatinya entuk direct illumination, nurun mubashir min Allah. Apa namanya? Nurun mubashir min Allah, direct illumination from Allah. Ada bisikan dari Allah, cahaya dalam hatinya, tidak hanya otak tapi hati. Fatalaqa Adam rabbi kalimatin, Adam menerima dari Allah kalimat ruhaniyah, fataba alaih, Allah menerima tobatnya Nabi Adam. Paham boten? Jadi putra panjenengan nek sekolah tok, sekolah mawon, pintar, tapi belum tentu dijamin akhlaknya baik. Tapi neteng pesantren saya jamin, ya pintar asal rajin belajar, ya akhlaknya baik. Insya Allah. Ya wonten santri sing rusak ya wonten ya siji loro telu 10 20 lah. 30 40 wis lah. Tapi rata-rata kita bikin rata-rata general santri, insya Allah bisa kita banggakan sebagai aset bangsa, sebagai calon-calon penjaga NKRI yang tidak pernah berkhianat. Tidak ada kiai belajari anak santrinya ngerakit bom, ada enggak? Ngenu cara ngerakit bom, bocah-bocah. Ngenu masangin cara masangin, ada enggak? Tidak ada kiai pesantren yang ngajari anaknya supaya melawan negara, separatisme, merdeka nyempal, ayo. Tidak ada anak kiai mendidik santrinya supaya menganggap pemerintah ini tauhid. Gak ada. Malah kiai itu masya Allah bantu polisi sak pole. Polisi ringan karena kiai-kiai. Kalau nasihat pada orang tanpa diperintah, tanpa diminta, tanpa di SK, tanpa ada honornya, sing akur, sing rukun. Kiai itu selalu gitu. Ringan, polisi tugasnya ringan. Sing jujur, sing solid. Ini ono wong tukaran suami istri. Suaminya mengadu, kiai, istri saya galak, rewel, cerewet. Terus piye? Alta cerai kiai. Jangan, ojo cerai. Sekudu-kudunya terpaksa kawin maneh wae. Setuju? Sekali lagi, ilmu pengetahuan harus kita kuasai. Sekarang baru kita bisa mengisi kontennya YouTube. Jangan ningali YouTube, katakan ceramahnya saya banyak, ceramahnya Habib Umar Muthohar, Habib Lutfi, Gus Baha, Anwar Zahid, mulai mengisi. Alhamdulillah. Tapi kita belum bisa mengendalikan, belum bisa mengendalikan. Menseleksi yang porno buang, yang baik masuk, gak bisa. Kita ini mustadafin. Dah, yang penting saja ya. Yang kedua, thaqafah adalah apa? Membangun masyarakat yang sehat. Sakit itu jelek, sehat itu baik. Al-mu'minu qawi khairu minal mu'minin dhaif. Orang mukmin harus kuat, sehat. Wal yakhshal ladzina taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Jangan sampai kamu meninggalkan anak cucu yang lemah. Mari kita bangun anak cucu kita yang aqwiya, kuat iman, kuat agama, kuat akhlak, kuat sehat badannya, kuat fisiknya. Jangan lupa kuat syahwatnya. Paham betul? Wajib menjaga kesehatan itu wajib. Apalagi sekarang ujian dari Allah sangat besar dengan adanya virus COVID-19, dan COVID ini nggak akan hilang. Seperti
virusnya flu, bukan bakal hilang. Tinggal ketahanan tubuh kita. Kalau kita sehat, tubuh kita punya ketahanan yang kuat, ya COVID betul betul mempengaruhi kita. Tapi ada terus, COVID ini betul betul hilang sampai ila yaumil qiyamah. Sama dengan virusnya flu, pilek flu, kan betul hilang dulu. Kalau kita lagi capek, kurang tidur, nah flu datang. Tapi kalau kita kuat, walaupun keudanan, walaupun kangenan, buatan flu, kita lebih kuat. Nah, COVID-19 juga seperti itu. Oh, ringkas mohon lah Nikola. Yang kedua, amanah yang bersifat profan adalah hadharah. Kalau tadi thaqafah, sekarang hadharah. Napa? Kesejahteraan, welfare. Wajib hukumnya orang Islam sugih, melarat dosa. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas solihun. Saya ciptakan alam ini dengan kekayaannya untuk Anda yang orang soleh, untuk kalian orang soleh. Gas, minyak, boksit, mening, nikel, batu bara, berlian ada, biji besi untuk Anda, untuk panjenengan sing orang soleh. Tapi nyatanya orang kaya di Indonesia nomor 1 Budi Hartono yang punya Krokok Jarum dan punya BCA. Duitnya 74 miliar dolar. Sing sak miliar 15 triliun rupiah. Hitung dewe. Yang kedua Sinarmas 38 miliar dolar. Yang ketiga Antoni Salim. Yang keenam Khairul Tanjung Muslim. Duitnya 5 miliar luweh, 5 miliar sedikit. 1 miliarnya 15 triliun. Saya cari, nggak ada tuh nama Dulkifli, Madrais, Solikin, Jumadi, nggak ada. Ini nama orang Tuban itu ya, nama orang Tuban itu ya, orang NU ya. Orang namanya kan Dulkifli, Dulmanan, Madrais, Jumadi, Solikin, nggak ada. Ini yang salah Qur'annya apa kitanya? Tadi Quran mengatakan yang kaya hamba-hambaku yang soleh. Tapi kita kok miskin-miskin, yang nggak soleh malah kaya-kaya. Ini yang salah Qur'annya apa kitanya? Kitanya berarti kita merasa salah, merasa dosa. Paham boten? Manusia itu punya 2 hawa nafsu. Berapa? 2 hawa nafsu. Kepada kiai-kiai sepuh, nek membahas hawa nafsu, ojo menjelekkan terus. Hawa nafsu fadlun minallah. Hawa nafsu itu pemberian dari Allah. Jangan jelek-jelekin, jangan. Tapi diatur, dimanage, diarahkan. 1 nafsu ghadabiyah. Napa? Saya harus jadi bupati. Saya harus jadi komandan. Saya harus jadi ketua. Saya harus jadi imam, nek mamum moh. Ini namanya datang dari nafsu ghadabiyah. Paham nggih? Tapi kalau niatnya benar, baik, caranya benar, baik, tujuannya ibtigha amardhatillah, baik, maka nafsu ghadabiyahnya ganti namanya apa namanya? Himmah. Apa? Kanjeng Nabi Muhammad himmahnya tinggi. Muhammadun qaimun lillahi dhu himami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi, Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhuhu, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad orang himmahnya besar. Saya tidak mau kalah, harus menang. Gitu Nabi Muhammad. Saumpama sing dadi nabi panjenengan, rong dino Islam bubar. Sama panjenengan. Suatu ketika dirayu, dilobi oleh pamannya Abu Thalib. Muhammad, berhenti dulu ya dakwahnya. Kamu itu terancam akan dibunuh kamu itu oleh Abu Jahal CS. Leren disi. Kau nek wis aman, dakwah maneh kena wis. Sekarang mereka lagi ngancam kamu, mau bunuh kamu. Leren Muhammad. Jawabnya, wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta al-kaduna. Demi Allah paman, seandainya mereka meletakkan matahari tangan kananku
bulan tangan kiriku agar saya berhenti dakwah, tidak akan berhenti sampai saya mati. Itu Nabi Muhammad tuh. Itu datangnya dari nafsu hudubiyah menjadi himmah. Jenengan ngoten mboten? Ketua NU misalkan, ketua NU MWC cabang lah, leren disi lah, leren disi. Kamu terancam loh, kamu tuh akan dibunuh. Leren disi berjuang ini leren disi, langsung berhenti itu langsung mingkem nih, dasar penakut itu. Paham betul? Nabi Muhammad himmahnya besar, para sahabat himmahnya besar, sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Sa'ad, Sa'id, Talha, Zubair, Abdullah bin Auf, Amir bin Jarrah, orang yang himmahnya besar. Wali Songo, saya atau kami harus menyebarkan Islam di Indonesia, di Nusantara ini. Kiai Hasyim Asy'ari himmahnya besar, NU harus berkembang seluruh Indonesia. Betul kan? Seluruh penjuru Nusantara ada NU. Walaupun Maluku, NTT, Papua yang Islamnya sedikit ada NU. Walaupun minoritas Islamnya. Ini himmahnya Kiai Hasyim Asy'ari. Paham boten? Dan Kiai Wahab juga, dan Kiai Samsuri juga, dan kiai-kiai yang lain himmahnya besar. Saya harus berhasil. Ngoten nggih? Nah, ayo bunyi barang-barang yang keras ya. Mau nggak bunyi barang-barang yang keras? Mau nggak? Saya harus menang. Ayo. Nah, itu namanya himmah namanya. Sekarang NU sudah jadi wapres. Sekarang NU sudah jadi beberapa dari menteri. Sekarang Gubernur Jawa Timur NU. Yang akan datang harus presiden, gitu loh. Namanya himmah, namanya soal nanti terjadi atau enggak, hasil apa enggak, terserah Gusti Allah. Tapi himmah harus begitu. Sekarang punya Kiai Ma'ruf Amin wapres, yang akan datang harus presiden, gitu loh. Paham itu? Jawa Tengah wakil gubernur NU, tapi gubernurnya belum NU. Yang akan datang Jawa Tengah gubernur harus NU, gitu namanya himmah. Tuban, Masya Allah. Endi wong NU nanti ku. Paham betul? Harus menang. Saya harus jadi ketua, jadi imam, saya harus jadi komandan, saya harus jadi presiden, tak bupati, tak DPR. Itu namanya nafsu ghadabiyah. Niatnya baik, tujuannya baik, caranya baik, namanya himmah. Nomor 2, saya harus kaya. Caranya baik, niatnya baik, tujuannya ibtigha mardhatillah. Kalau saya kaya, fakir miskin Tuban, saya sekolahkan semua anaknya gratis. Yang rumah gubuk-gubuk saya perbaiki semua gratis. Kalau saya kaya, saya mboten niku, saya mboten. Nah, yang seperti itu nafsu syahwatiyah, saya harus kaya, banyak duit, banyak konglomerat lah, banyak uang, banyak harta, banyak kebun, banyak sawah, banyak mobil. Kalau niatnya baik, tujuannya baik, ganti namanya bukan nafsu syahwatiyah, namanya azimah. Apa? Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu fatakburu fi ainis saghiri sigharuha wa tasgharu fi ainil azimil azaimu. Al-azaim, al-makarim, prestasi, kemenangan, keberhasilan, kemuliaan harus diraih dengan azimah. Ayo bunyi bareng-bareng yang keras. Saya harus kaya. Ayo. Saya tidak mau melarat. Awas nih masih melarat. Jadi melarat itu dosa, Pak. Saya itu melarat, bodoh, dosa. Meninggalkan amanah. Amanah thaqafah dan amanah hadarah. Nah, sekarang kalau ada orang atau bangsa ya pintar, ya cerdas, ya tertib dan sejahtera, itu namanya mutamaddin. Apa? Nah, Madinah. Kanjeng Nabi Muhammad membangun negara namanya Madinah, yang masyarakatnya, thaqafahnya berhasil, hadarahnya juga berhasil. Sekarang Madinah di mana? Bukan di Arab. Arab perang terus 40 tahun, perang saudara terus. Di mana yang Madinah? Finlandia, Belgia, Denmark, Jepang, New Zealand. Di Finlandia itu, Pak, tidak ada pejabat korupsi.
ya polisinya, ya hakimnya, ya kepala bupatinya lah kalau di kita. Gak hanya korupsi. Bukan takut hukum. Pejabat di Finlandia mboten korupsi bukan takut dihukum, bukan. Apa? Takut ditiru anaknya. Saya korupsi, anaknya niru saya. Anaknya korupsi, anaknya lagi niru korupsi, anaknya lagi niru. Sampai sak buyut, sak cangga, sak apa nanya. Korupsi kabeh makanya. Orang itu kata orang Finlandia, kita nggak mau korupsi. Apa? Bukan takut dihukum, bukan. Takut ditiru anak. Monggo jenengan renungkan. Jenengan kelakuan yang buatan pakai bener, anak langsung niru. Anaknya niru, anaknya mana niru, cucunya niru makanya. Maka keteladanan, qudwah niku harus kita mulai. Pendidikan yang paling efektif adalah qudwah hasanah. Paham boten? Dan bapaknya sering bohong, masa anak orang-orang bohong? Bapaknya sering main kartu, tuh adu ayam, masa anak yang boten nak maca Quran, ini adu ayam mana? Paham boten? Nah ini namanya masyarakat mutamaddin. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Agama dengan akhlak, penting akhlak. Penting akhlak. Betul, saya kaget, saya ceritakan. Afghanistan, negara Afghanistan mireng 100% muslim. Wong siji wae non muslim ora ono. Satu aja non muslim enggak ada. Muslim kabeh 100%. Sukunya 7 suku. Perang saudara, paten-patenan, bom-boman wis 40 tahun. Masjid dibom, Maulid Nabi dibom, rumah sakit dibom, madrasah dibom, presidennya Profesor Burhanuddin Rabbani dibom mati. 100% muslim. Akhlaknya ambruk akhlaknya. Panjenengan pengen jalan-jalan ke sana? Pengen? Ayo jalan-jalan yuk, nah Afghanistan yuk. Nggawa anak putu ayo jalan-jalan, pengen? Islam semua tuh. Pengen? Boten. Jepang agamanya gak jelas. Orang Jepang agamanya gak jelas, Pak. Yahudi bukan, Kristen bukan, Islam bukan, Buddha bukan, Hindu bukan, Konghucu bukan. Apa? Sinto, agama lokal lah. Kayak di kita sini Darmo Gandul, Sabto Darmo, Godoloco, Sambelun, Subut, Pangestu, bener gitulah. Parpalin, Kaharingan, Kapitayan, Karuhunan, agama lokal. Tapi Jepang, Pak, di kota Tokyo, Pak, satu sampah saja betul nonton jalan itu. Dan ini Jepang main bola, orang Jepang pada nonton. Saya nonton biar rampung sampai di ringkes dewe-dewe. Itu kesadaran sangat tinggi sekali. Padahal kalah, padahal pemainnya kalah. Tapi sampah yang bekas dia makan apa itu diringkesi, masing-masing ringkesi sampahnya. Itu yang menonton bola orang Jepang. Di Tokyo sana, Pak, sampah satu lerman betul nonton. Udah, polisi di kota Tokyo betul nonton. Kendaraan tertib dewe-dewe, sadar sendiri-sendiri dengan aturan hukum. Kapan tuban kau Jepang ya, Insya Allah. Akhlak lebih penting daripada agama. Contoh, saya pernah pergi ke Australia tahun 2012 dengan istri saya, jalan-jalan 6 kota setengah bulan. Melbourne, Perth, Brisbane, Adelaide, Sydney. Pas hari terakhir mau pulang, saya belanja oleh-oleh. Ya oleh-oleh untuk anak cucu lah. Dapat 2 kresek oleh-oleh. Celana, kaos, gantungan kunci. Pulang ke hotel, beresin oleh-oleh, 2 kardus. HP mboten wonten. HP saya kemana ya? Kasur tak wolak-walik, pojok-pojok, mboten wonten HP. Ya wis ilang wis. Ilang ya wis lah. Gampang tuku maneh. Jam 9 saya mau tidur karena besok pagi-pagi mau ke airport. Ada orang ngetok pintu. Saya buka, pegawai hotel dengan orang laki-laki satu membawa HP saya. Bapak, HP-nya ketinggalan di toko saya. Nih saya kembalikan. Kira-kira kalau di Tuban ada HP ketinggalan warung, piye? Pripun? Negara Mali, Afrika Barat. Mali itu Afrika Barat. 16 jam dari Jakarta.
Saya pernah ke sana 5 hari di sana. Kota Tembakto namanya. Ibu kota namanya Tembakto. Tidak ada rumah dikunci pintunya. Tidak ada rumah ditutup jendelanya. Tidak ada mobil masuk halaman di pinggir jalan tok. Tidak sepeda motor dikunci. Ditinggal di halaman, kuncinya masih gantung. Kira-kira di Tuban kalau sepeda motor kuncinya masih gantung, piye? Nah ini padahal Islam KB padahal, NU KB padahal, Islam KB, Ahlussunnah KB. Akhlaknya kita yang kurang. Paham boten? Monggo kita mulai dicoba satu desa aja deh. Desa Tanggir misalkan, coba. Desa yang aman, tentram, damai. Sepeda motor nggak usah dikunci. Ini Tanggir mawon di sini, Tanggir aja satu desa. Coba dicoba. Tidak ada kelaparan, nggak ada kemiskinan, nggak ada penyakit menular, semuanya sehat, nggak ada buta huruf, semuanya cerdas. Pengen buatin jangan pengen buatin waktu itu. Tuban tuh loh, rata-rata orangnya sarjana semua, rumahnya 2 lantai semua, mobilnya Avanza punya semua. Pengen buatin waktu itu, ibadah semua, sholat semua, haji semua. Maka cari uang harus rajin Pak. Ngelakoni rukun Islam. Rukun Islam wajib. Butuh duit. Acara ngeten iki butuh duit. Tadi laporan panitia rinci sekali. Saya katakan cabai 2 kilo ada semua tadi. Jujur banget. Sekolah nyekolahkan anak, mondok ke anak butuh uang. Bangun masjid butuh uang. Ya uang itu penting Pak. Paham betul? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mireng namanya niku mireng. Orang Baghdad. Suatu hari pergi ke Mesir. Ziarah teng Imam Syafi'i, ziarah kuburan Imam Syafi'i. Masyarakat sekitar kuburan Imam Syafi'i miskin-miskin orang daumah. Syekh Abdul Qadir Jilani beli tanah 10 hektar. Sampai sekarang masih ada Pak. Rusun, rumah susun untuk fakir miskin daerah Fustot namanya, dusun Fustot. Ada tulisannya besar Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sampai saniki. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu waliullah, kaya, dermawan. Panjenengan wali duduk, kaya tidak, dermawan boten. Terus ngopo tuh saya urip ngopo? Wali duduk, kaya ora, dermawan boten. Gua apa tuh urip iki? Sayyidina Utsman bin Affan pernah sedekah gandum diangkut 700 onta. Bu pirang karung iku, bu pirang karung. Sedekah gandum untuk fakir miskin Madinah dibagi-bagi. Bu pirang karung, yang jelas karungnya dibawa oleh 700 onta. Kalau sekarang 700 cikar lah. Jadi nggak pernah sedekah 700 apa? 700 apa? Syekh Abil Hasan Asyadili, mireng namanya niku. Penampilannya keren. Tiap hari pakainya ganti. Jasnya dibikin dari Waldorf Mill, England punya. 13 juta semeter. Waduh, bajunya Hermes, Pierre Cardin 7 juta. Sepatunya Hermes 22 juta setengah. Kacamatanya Cartier 45 juta. Ya Allah. Minyak wangi Hugo Boss, John 9, Bon 9 atau Joe Malone yang 5 juta 1 botol. Jangan misi kali, misi kalau insyaallah. Tasnya Gucci atau Fendi atau Zara. Gucci niku 75 juta tas. Yang paling murah niku paling murah. Jamnya Patek Philippe 4 miliar. Rolex masih murah, Rolex masih 9,5 masih. Itu Imam Syadili niku. Nah, tasnya Gucci. Ada yang tanya, panjenengan waliullah kok keren? Jawabnya, nak, libasi yakul. Tenan iki ora guyon ora iki. Libasi yakul. Pakaian sing larang sing tak nggo iki iso ngomong. Ngomongnya piye? Ayuhan nas ana goni fala tarhamuni. Wahai masyarakat, saya kiai kaya, enggak usah kamu amplopin. Itu artinya nek kiai penampilan keren tuh gitu. Tapi kalau kiai yang nyemprul, ya Allah.
tasnya itu tasnya apalagi merek Gucci. Di pojok ada tulisan Musyawarah Majelis Ulama Kabupaten Tuban. Minyak wanginya misik, sendalnya lili, Masya Allah. Roknya jarum coklat. Sorbannya pas bagi-bagi waktu calon bupati mau maju nih bau sorban wis iku tok sorban siji. Itu artinya pakaiannya ngomongnya ayyuhannas ana fakir farhamuni. Paham mboten? Orang kalau kaya Pak salatnya khusyuk. Usolli fard Allahu akbar. Tapi kalau miskin Allah proposal yang dibenah ya. Ruku bau bupati urung nyumbang iki. Atau sesuk ana tagihan iki. Durung iso bayar. Kalau melarat seperti salatnya enggak bisa khusyuk salatnya. Saya setuju. Nah, waktu Kanjeng Nabi Mi'raj melihat ada orang gede dhuwur, boso didelok, ditingali, mukanya enggak ada dagingnya, bolong. Wajahnya bolong. Kanjeng Nabi malah kaget takon karo malaikat Jibril, "Man huwa ya Jibril?" Itu siapa itu? Gede dhuwur gagah, mukanya kok bolong. Oh, niku umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Tenang. Yang rajin minta-minta, bahasa yang ngoten, katsir tasawul. Jadi ayo kita harus kaya. Usahakan, buktikan. Quran mengatakan yang kaya itu orang-orang yang soleh. Azimah kita bangun. Kita harus menang. Himmah kita bangun. Ngoten nggih? Bupati Tuban harus NU. Kapolres NU, Dandim NU, kepala-kepala dinas NU. Gitu namanya himmah. Soal nanti jadinya kayak apa, himmahnya gitu dulu deh. Paham betul? Soal nanti jadinya kayak apa enggak? Separohnya orang popo separohnya lah. Tapi himmahnya harus begitu. Masya Allah. Dakwah gak bisa kalau tanpa kekuasaan dan tanpa uang. Waktu Pak Jokowi mau melakukan sekolah 5 hari, saya protes dan alhamdulillah berhasil. Waktu Pak Jokowi akan menentukan hari santri tanggal 1 Muharram, saya usul jangan 1 Muharram, 22 Oktober. Ingat ini harus himmah, harus berani. Paham betul? Undang-undang pesantren ada poin yang saya usul coret, saya bisa coret alhamdulillah. Tadinya begini bunyinya, kiai pemangku pesantren harus selalu di bawah naungan Kementerian Agama. Jadi Kiai Mansur nurut kalau KUA, Masya Allah. Kiai Kafabi Lirboyo nurut kalau Kemenag. Coret. Alhamdulillah coret Pak. Sudah gak jadi pasal itu atau poin itu. Walhasil berjuang harus berani, harus dengan himmah. Paham betul? Nah, monggo masyarakat Tuban terutama yang hadir di sini, kewajiban amanah ada 2. Agama akidah syariah harus maju dan kita dalami, kita pahami, dan kedua amanah insaniyah, thaqafah dan hadarah. Scientific, morality, culture, thaqafah. Kalau hadarah, welfare, financial harus berhasil. Ngoten nggih. Nah, semanten mawon mugi-mugi kula panjenengan sedaya tahta rahmatillah wa fi aunillah wa fi kanafillah ya'khudh bi aidina min fihi shalah wal khair wa yahfazna min ahati wal afat. Monggo jare sing ndonga sing kiai tua ya, sing kiai sepuh jane. Kalau masih enom mah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Badi'us samawati wal ard an tuwaffiqana wa auladana bil a'malis salihah wa an tahfazna wa iyyahum minal mihani wal fitan wa an taj'alna wa lahum farjan wa makhraja. Inna nas'aluka bi maq'idil 'izzi min arsyik wa bi muntahar rahmati min kitabik
wa bismikal a'la wa majzikal asna wa isyraqi nuri wajhikal ajla wa bifadlikal karim wa judikal amim wa bikalimatika tammatil lati la yujawizuhunna baru wala fajir ya akramin ya hasibu ya jalil antusahhila umurana wa taqdiya hajatina wa tuballigha maqasidana min maqasid dunya wal akhirah. Allahumma inna nashku ilaika dha'fa quwwatina wa qillata hilatina wa hawanana 'ala an-nas ya arhamar rahimin anta rabbuna wa rabbul mustad'afin ila man takiluna ila ab'adina tahajjamunana am ila 'adil ma la tumuruna illa ma kun bi ghadabun 'alaina falanubali ghaira anna 'afiyatahu awsa'u lana na'udzu bi nuri wajhika alladhi ashraqat lahu adh-dhulumat wa sal'ani amd-dunya wal akhirah min an yanzila bina ghadabuk aw yahilla 'alaina sakhatuk lakal utba hatta tardu wa la hawla wa la quwwata illa bik la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk la ya'ti bil hasanati illa anta wal fa'al sayyi'ati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bik la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la fadl jadd minkal jadd rabbana ikhtim lana bil iman wal islam waj'al 'inda intihai ajal hadhihi dunya akhir kalamina kalimata la ilaha illallah muhammadur rasulullah rabbi yassir wa la tu'assir bi bil khair wal yatalattaf wa la yush'iranna bikum ahada inna naj'aluka fi nuhur shururihim rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu sayyidina muhammadin bil ummi wa ala alihi wasallam subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin wallahu khairul tariq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, acara demi acara telah berjalan dengan lancar hingga akhir. Kami selaku pemutar roda acara pada malam hari ini ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada kata-kata yang tidak berkenan di hati para hadirin dan hadirat sekalian. Ma asobakum min khairin faminallah wa ma asobakum min sayyi'atin famin nafsi. Ihdinas syiratal mustaqim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. alamat anak soleh iku papat ba'done mukmin anut ing syariah
kang dihin linsane alus ngandikane kapindo mulyakaken ing wong tuwane alamate anak soleh iku papat bakdane mukmin anut ing syariat kang dihin lisane alus ngendikane kapindo mulyakaken ing wong tuwane Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji anta yaji ratal alamin ya uhailal jundi wal karam Kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marasa dulur uga gawe becik kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur uga gawe becik kaping papat anu ilmune dadi tanggung jawab orang kawulane kaping papat ngamal anut ilmune dadi tanggung jawab orang kawulane salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji anta yaji ratal alamin ya uhailal jundi wal karam iku saking ulama awe pitutur alamate bocah ingkang dadi cucur iku saking ulama awe pitutur alamate bocah ingkang dadi jujur muga-muga kita bisa nglampahi dunya akhirat lan mubilahi muga-muga kita
يا رفيع الشان والتراجي عفت يجيرة العالم يا أوليل الجود والكرم صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين الحسن ثم الحسين للنبي قرة العين نورهم كالكوكب جدتكم صلوا عليه صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين القلب متيم بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي القلب متيم بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي أحمد هدانا والمولى قد شاء بالخير أتانا وبالحق جاء والمولى قد شاء بالخير آلانا وبالحق جاء أحمد هدانا والمولى قد شاء بالخير آتانا وبالحق جاء لتقوى دعانا لدرب الرجاء والمولى أغنانا بطه النبي Cek, kami umumkan untuk segenap panitia pelaksana haul untuk mengikuti foto bersama dan setelah itu untuk mengikuti ramah tamah bersama. Kami ulangi lagi, kami beritahukan kepada seluruh panitia pelaksana haul
untuk mengikuti foto bersama, setelah itu mengikuti ramah tamah bersama. Dan juga untuk teman-teman Banser, kami persilahkan mengikuti foto bersama. Kami ulangi lagi, untuk teman-teman Banser, kami persilahkan mengikuti foto bersama dengan kami para panitia dari pondok. Silahkan. Silakan untuk teman-teman panitia untuk mempersiapkan diri, juga teman-teman Banser untuk mengikuti foto bersama dengan kepanitiaan. Dan waktunya kami batasi yaitu 5 menit. Jadi silahkan bersiap-siap untuk mengikuti foto bersama.